Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Abu bisa memimpin doa ya. Nah, baik untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran lagi nih, Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama untuk Mas Abu hadir ya. Terus untuk Mas Hadir. Anwar. Hadir Bu. Terus untuk Mas Danu. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Sudah. Oke, Ibu share screen terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terlihat? Belum Ibu, Ya, masih proses. Oke, terima kasih konfirmasinya. Sudah? Nah, sudah. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait limit di fase F tingkat lanjut. Oke, sudah siap untuk pembelajarannya? Kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke tujuan pelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian limit fungsi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar sederhana menggunakan metode substitusi langsung dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal limit fungsi aljabar menggunakan metode pemfaktoran dengan tepat. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum kita mulai ke materi, bisa dilihat di sini ada gambar apa, Nana? Di sini ada gambar, Gambar pintu. ya kita mau highlight di bagian sini. Ada seseorang yang mau mendekati, ada yang mau memasuki sebuah ruangan, itu kan berarti tangannya itu mendekati sebuah gagang itu. Nah, konsep dari mendekati ini yang nantinya kita akan pakai di sebuah limit gitu. Terus, nah konsep dasar limit itu gimana sih? Konsep dasar limit itu kita notasikan dengan limit X mendekati A, di sini limit X mendekati A, dengan fx dari suatu fungsi fx itu kita simbolkan dengan fungsi L, dengan simbol L. Jadi kita bacanya di sini, limit X mendekati A dari fungsi fx itu sama dengan L. Di sini. Saat X mendekati A, maka nilai fungsinya itu mendekati L. Gitu. Terus bagaimana untuk contohnya itu? Yang pertama kita bisa melakukan substitusi secara langsung. Kalau di sini diketahui X-nya itu adalah 2, yaitu mendekati 2, tanda panah di sini itu kan mendekati, jadi limit X dari, limit X mendekati 2 dari fungsinya ini, fx-nya itu berarti 2x plus 1, kita substitusikan langsung nilai X mendekati 2 itu ke fungsinya. Jadi 2 dikali dengan 2, X-nya di sini 2, ditambahkan 1. Jadi 2 kali 2, 4, ditambahkan 1 sama dengan 5. Untuk yang substitusi langsung mudah ya berarti. Kita masuk ke cara menentukan limit. Itu kan tadi yang kita pelajari dari contoh itu substitusi langsung. Dan dipakai jika hasil substitusinya itu tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu gimana? Misal penyebutnya itu nol atau akar dari negatif itu kan tidak dapat menghasilkan bentuk yang tentu, bentuk yang langsung ada hasilnya. Yang kedua itu ada cara menentukan limitnya itu dengan pemfaktoran yang dipakai jika substitusinya itu menghasilkan nol atau
penyebutnya itu 0. Kalau penyebutnya 0 berarti tidak terdefinisi gitu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh soal substitusi sama kayak contoh soal yang satu tadi. Kalau di sini berarti untuk X mendekati A-nya berarti di sini adalah 3, terus fx-nya di sini adalah x kuadrat min 4. Kita mau mencari limit x mendekati 3, berarti kita substitusikan nilai 3 ini ke fungsi x kuadrat min 4. Kita substitusikan hasilnya 3 pangkat 2 min 4, 3 pangkat 2 itu 9, dikurangi 4 itu sama dengan 5. Kalau contoh yang substitusi memang mudah. Terus gimana kalau contoh yang faktoran? Di sini, ketika limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat min 4 per x min 2. Kenapa kita menggunakan faktoran? Di sini, ketika kita pakai bentar, rusak kamarnya. Kalau kita pakai cara substitusi langsung, berarti 2 dipangkatkan 2 itu adalah 4. 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0. Yang di bawah, 2 dikurangi 2 itu 0. Karena hasilnya 0 per 0 atau menghasilkan bentuk tertentu, maka kita pakai yang metode pemfaktoran. Masih ingat untuk metode pemfaktoran? Kalau ada x kuadrat min b kuadrat, itu berarti jadi dalam kurung x min a, a min b, maaf, kalau ada bentuk a kuadrat min b kuadrat, itu kan sama aja dengan a min b dikalikan dengan a plus b, gitu kan. Masih ingat bagian pemfaktoran? Untuk yang ini, misal x kuadrat min 4, itu kenapa bisa jadi x min 2 dikalikan x plus 2? Itu karena 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Jadi ini kan kayak bentuk a kuadrat min b kuadrat. Itu bisa kita faktorkan jadi a min b dikalikan a plus b. Di sini a-nya itu x dan b-nya itu 2. Jadi x min 2 dikali x plus 2. Di sini kalau kita faktorkan, jadinya kan ada pembilang dan penyebut yang sama yang bisa kita hapus atau kita coret. Di sini x min 2 dan ini x min 2, jadi kita bisa coret. Enggak bisa ibu coret-coret di sini juga. Oke. Maaf. Oke, kenapa tidak bisa dicoret ya? Oke, nggak usah berarti. Kita masuk ke ini memang nggak bisa ya. Kayaknya ada masalah di sini. Oke, kita langsung ke ketika disederhanakan. Karena tadi kan udah dicoret ya, x min 2 per x min 2 itu udah dicoret. Jadi hanya tinggal x plus 2. Kita substitusikan x mendekati 2 itu dari fungsi x plus 2. Karena sisanya tadi kan hanya x plus 2. Jadi di sini kita dapatkan substitusi langsung. Ketika substitusi langsung kan jadinya 2 plus 2. Karena di sini x plus 2 jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Berarti kan hasil limit dari x mendekati 2 dari fungsi ini, fungsi di soal, itu sama dengan 4. Bukan lagi 0 per 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Ibu. Oke, belum. Berarti sudah cukup paham terkait dengan metode substitusi langsung dan juga metode pemfaktoran. Yang selanjutnya kita coba di latihan soal
Di sini bisa kalian kerjakan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Waktunya itu 2 menit sudah dimulai sejak Ibu klik ya. Oke, waktunya habis ya. Untuk yang nomor 1, ada yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Mas Anwar, nomor 1 berapa? Nomor 1 jawabannya 5. Ada yang punya jawaban lain atau sama? Sama. Sama, berarti udah paham ya. Nomor 1 pakai metode apa? Pakai metode yang substitusi langsung. Untuk yang nomor 2, ada yang mau menjawab? Jawabannya 6. 6, Bu. Kok bisa 6, Mas Abu? Itu Pakai metode apa? menggunakan pemfaktoran. Ya, pakai pemfaktoran. Faktor dari X kuadrat min 9 berapa? X min 3 X min 3 dan kali, X eh, dikali X plus 3. Itu ya, Bu? ya, ya, terus X min 3-nya bisa kita coret, jadinya dapatnya X plus 3. X plus 3-nya kita ambil X sama X mendekati 3 itu ke fungsi yang sudah tereliminasi tadi, jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang masih bingung? Cukup, udah paham. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke game. Tapi karena ini secara online, jadi untuk gamenya kita secara mandiri saja untuk diskusi kelompoknya nanti kita di luar pembelajaran. Sudah siap untuk game? Sudah? Bisa Ya, disiapkan sudah. perangkat yang lain ya atau perangkat yang pakai kalian pakai Zoom juga boleh. Kita mau pakai Kahoot. Memang kayak gini, klik.
Bentar. Bisa langsung masuk ke kodenya. Ayo, baru satu yang masuk. Oke, sudah siap? Waktunya satu soal itu cuma 10 detik ya masing-masing dan ada 10 soal. Oke, kita mulai. Oh, ada satu yang belum menjawab. Siapa? Kita lihat yang belum menjawab. Mas Anwar. Nggak cukup waktunya apa gimana? Apa masih ada yang bingung? Tadi nggak lihat soalnya, Bu. Oh, nggak lihat soalnya. Iya. Oke, kita lanjut. Limit X mendekati 1 dari 2X plus 5. Ada satu lagi yang belum menjawab. Kalau bagian ini ada yang kesulitan nggak? Limit X mendekati 1, ini pakai metode substitusi langsung. 2 kali 1, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Siapa yang nggak jawab ya? Mas Abu nggak jawab. Ada kesulitan nggak Mas Abu? Waktunya kecepatan, Bu. Oh, harus berpikir yang sangat amat cepat ya, soalnya hanya 10 detik per soal. Yang ini, limit X mendekati negatif 3 dari X kuadrat min X plus 1. Ya, kecepatan ya. Tapi ada yang bisa jawab ini nggak? Itu Ini Pak. pakai substitusi langsung kan, Bu? Ya, jawabannya berapa? Nah, itu waktunya kecepatan, Bu. Jadi masih mikir dan udah selesai waktunya. Ah, ya, berarti kita bahas ya. Untuk limit X mendekati negatif 3 dari fungsi X kuadrat min X plus 1. Kira-kira berapa jawabannya? 7. 7. Ya jelas 7. Kok bisa 7? Sudah ada jawabannya. Ya, negatif 3 dikuadratkan itu 9. 9 kurangi negatif 3. 9 kurangi negatif 3. Ya sudah. Oke, ini karena waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Kita langsung lanjutkan saja. Terus, limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 3X. Ada satu lagi yang belum menjawab. Padahal ini
masih pakai substitusi langsung ya. Kita cek siapa yang belum jawab. Oh, Mas Danu. Tapi masih masih aman ya. Masih aman untuk soalnya ya. Ya, masalah di waktu berarti harus bisa manajemen waktu dalam menghitung dengan baik. Soal nomor 5. -1 ini mudah harus. Belum ada yang menjawab lagi. Masih kesulitan berarti ketika fungsinya itu di kuadrat ya. Fungsi kuadrat masih kesulitan dalam substitusi langsung ya. Berarti minggu depan Ibu bahas bagian ini ya, biar bisa cara cepat buat ngitungnya gitu. Oke, berarti ini kita lanjut saja. Nah, ini kalau pakai apa ya yang ini ya? Nggak ada yang jawab lagi. Ini pakai apa? Ini pakai metode apa? Metode yang apa? Mas Abu ini pakai metode apa, Mas? Pemfaktoran, Bu. Iya, pakai pemfaktoran. Kira-kira kalau waktunya masih nih, hasil dari limit X mendekati 4 dari fungsi itu berapa? 8. 8. Kok bisa 8? Karena ada jawabannya di situ. Tapi biar mudah, itu kalau kita sudah tahu ini adalah sebuah pemfaktoran, harus pakai metode pemfaktoran, berarti di sini kan pastinya jadi X min 4 dan X plus 4. Berarti di sini kita ingat ada angka 4, terus kita jumlahin langsung dengan si X-nya ini. Jadi, kalau X mendekati 4 dari fungsi, nggak kelihatan nih. Oh sebentar, keluar. Sini, berarti nanti kalau ada soal kayak gini, berarti langsung aja. Pasti jawabannya, pasti faktornya itu X min 4 dan X plus 4. Jadi kita langsung aja X plus 4, berarti 4 tambah 4, hasilnya 8. Gitu ya. Untuk soal-soal berikutnya juga gitu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, sudah ada progres, ada yang bisa menjawab ini ya. Kita lihat siapa yang bisa. Mas Anwar. Bagus, bagus. Berarti sudah paham pola dari soal ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Hasil substitusi langsung. Satu yang menjawab. Siapa nih yang bisa? Mas Anwar lagi. Oke. Mas Abu, kenapa perangkatnya error? Iya, Oke, Bu. kita lanjut. Angkatnya ada yang error, tapi nggak apa. Oke, oke. Kita lanjut saja ya, karena sisa 5 menit lagi kita pembelajaran hari ini. Oke, tadi masih ingat nggak terkait limit? Limit itu apa? Limit itu nilai yang didekati fungsi saat variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Ada kata kunci yaitu mendekati. Soal terakhir. Oke, mendekati angka berapa ya dari bilangan tersebut? Oke, bagus, bagus. Siapa ya yang dapat peringkat pertama? Ada yang ketiga. Wah,
Fokus yang poin 1, yang jawab pertama. Beri aplaus untuk kalian bertiga. Nggak bisa beri aplaus di sini, maaf ya. Beda. Oke. Untuk reward atau hadiahnya Ibu akan kasih setelah pelajaran selesai di luar jam pembelajaran saja ya. Oke. Selanjutnya, bentar. Balik ke sini lagi. Bentar ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke bagian kita masuk ke kesimpulan ya. Bu, coba share screen lagi. Bentar, belum terlihat. Oke, sudah ya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama terkait limit. Limit itu adalah nilai yang didekati fungsi. Untuk kata kuncinya itu didekati atau mendekati. Jadi ingat benar-benar kalimat kata dari didekati atau mendekati itu pasti konsep dari limit. Dan cara menentukan limit itu yang kita pelajari hari ini itu ada 2. Substitusi langsung dan juga pemfaktoran. Dan kenapa kita belajar limit? Limit itu menjadi dasar materi turunan dan integral yang akan kita pelajari di 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Jadi diharapkan untuk teman-teman, untuk anak-anak semua bisa mempelajari dan mendalami terkait materi limit untuk kita bisa belajar di materi turunan dan integral di kesempatan di pembelajaran berikutnya gitu ya. Untuk tugas kelompoknya itu bisa kalian kerjakan di luar pembelajaran. Nanti Ibu kirim filenya atau tugasnya itu via WhatsApp group ya. Kita juga ada kata-kata motivasi untuk Mas Dano, bisa dibacakan. Oke, ini kata motivasinya itu limit mengajarkan bahwa untuk memahami suatu tujuan, kita tidak selalu harus langsung mencapainya. Terkadang yang terpenting adalah memahami proses mendekatinya. Ya, terima kasih. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini itu sudah usai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu mohon maaf apabila terkendala terkait dengan sinyal maupun dengan perangkat yang masih ada loading-loadingnya. Terus mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun